Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Gustiani dari kelas MN21K. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup manajemen risiko keuangan yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko keuangan. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa sih risiko itu. Risiko adalah kemungkinan yang terjadi akibat suatu hal buruk yang menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Sedangkan manajemen risiko keuangan yaitu suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Contoh kegiatannya yaitu penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelola, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Selanjutnya ada proses manajemen risiko keuangan. Terdiri dari 8 indikator, yaitu yang pertama lingkungan internal, kedua penentuan tujuan, yang ketiga identifikasi risiko, yang keempat ada penilaian risiko, kelima ada respon risiko, keenam ada pengendalian aktivitas, ketujuh ada informasi dan komunikasi, dan yang terakhir ada monitor. Selanjutnya ada pentingnya manajemen risiko keuangan. Yang pertama yaitu pertumbuhan jasa manajemen risiko yang naik cepat menunjukkan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko keuangan tersebut. Yang kedua, adanya harapan yang besar dari investor atau pihak-pihak berkepentingan lainnya agar manajer keuangan mampu mengidentifikasikan dan mengelola risiko pasar yang dihadapi secara aktif. Selanjutnya ada tujuan utama manajemen risiko keuangan, yaitu dengan meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Macam-macam risiko keuangan. Di sini terdapat 6 risiko keuangan yang saya jelaskan. Yang pertama ada risiko likuiditas, yang kedua ada diskontinuitas pasar, yang ketiga ada risiko kredit, yang keempat ada risiko regulasi, yang kelima ada risiko pajak, dan yang terakhir ada risiko akuntansi. Yang pertama ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas yaitu risiko yang timbul karena tidak semua produk manajemen dapat diperdagangkan secara bebas. Yang kedua ada diskontinuitas pasar. Risiko ini mengacu bahwa pasar tidak selalu menimbulkan perubahan harga secara bertahap. Yang ketiga ada risiko kredit. Risiko ini merupakan kemungkinan bahwa pihak lawan dalam kontrak manajemen risiko tidak dapat memenuhi kewajibannya. Yang keempat ada risiko regulasi. Adalah risiko yang timbul karena pihak otoritas publik melarang penggunaan suatu produk keuangan untuk tujuan tertentu. Yang kelima ada risiko pajak. Merupakan risiko bahwa transaksi lindung nilai tertentu tidak dapat memperoleh perlakuan pajak yang diinginkan. Dan yang terakhir ada risiko akuntansi, yaitu risiko yang berpeluang bahwa suatu transaksi lindung nilai tidak dapat dicatat selain bagian dari transaksi yang hendak dilindungi nilai. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan atas penjelasan yang saya jelaskan tentang manajemen risiko keuangan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.